Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah walladzi amarna bida'watil islamiyah walladzi amara alaina bil ukhuwah wal islamiyah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyya. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak sekalian, jamaah salat zuhur kantor Samsat Jakarta Barat, Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita sehat insyaallah Pak ya. Amin. Yang hadir di sini sehat, rezekinya luas, diberkahi Allah, dimudahkan segala urusan kita semuanya karena bapak-bapak semua cinta masjid, memakmurkan masjid dan juga mengisi masjid ini untuk baca Quran, untuk sholat jamaah, berzikir dan lain sebagainya ya. Insyaallah Bapak yakin masuk Masjid At-Taqwa Samsat ini penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian yang saya muliakan, ini bulan sudah bulan Sya'ban. Jadi kita ini orang beriman harus bersyukur. Kemarin di bulan Rajab doa bapak-bapak sekalian pasti ada itu. Minta diberkahi bulan Rajab, diberkahi bulan Sya'ban, umurnya nyampe di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa ighfir lana dzunubana. Ya Allah, berkailah umur kami di bulan Rajab yang baik, kemudian berkahi kami di bulan Sya'ban. Sekarang ini sudah memasuki hampir tanggal 10 ya. Nanti kita di malam Senin insyaallah Bapak yakin kita akan menjalankan nisfu Sya'ban 1445 Hijriah. Mudah-mudahan panjangkan umur kita semua ya. Para pejabat Samsat yang saya hormati, Bapak polisi yang saya hormati, ASN di Samsat, jamaah, tamu-tamu Allah dari berbagai provinsi ya, kalangan dan juga daerah. Mudah-mudahan kita ketemu ini karena Allah, kita duduk bersama karena Allah, kita nuntut ilmu karena Allah, dan Allah pasti berkahi kita semuanya. Amin. Bapak sekalian, yang harus kita syukuri juga adalah nikmat panjang umur ini. Kita masih sampai di hari ini, dan tentunya ada beberapa hal yang harus kita siapkan nanti di bulan suci Ramadan itu. Bagaimana cara melatih diri kita, wabil khusus di bulan Sya'ban ini, apa yang harus kita lakukan. Darah, kalau kita kembali sedikit, kemarin bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perjalanan Kanjeng Nabi yang sangat luar biasa. Terkadang orang bilang gak rasional. Jarak tempuh 1295 km dari Mekah ke Madinah. Kok bisa itu Kanjeng? Bahkan kafir Quraisy pada protes. Ente Rasulullah, ente Muhammad mimpi. Jawab Muhammad, kagak. Saya benar-benar menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ternyata saudara perjalanan spiritual yang luar biasa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa
alladzi barakna haulahu. Diberkahi di dalam sekitar Masjidil Aqsa itu. Linuriyahu min ayatina, akan ditunjukkan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-sami'ul basir, bahwa Allah itu Maha As-Sami', mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Saudara, peristiwa Isra Mi'raj ini perjalanannya dahsyat. Di dalam kitab Durratun Nasihin disebut Kanjeng Nabi memang diberangkatkan, bukan berangkat sendiri. Di mana masuk akalnya? Hanya lailan, sebagian malam kok bisa berangkat. Kalau pakai akal nggak masuk akal. Tapi kalau era sekarang teknologi yang canggih, sekarang ada pesawat, kita PC, telepon-teleponan, kirim SMS, transfer aja set, nggak nyampe semenit kan Pak. Jadi kecanggihan ilmu pengetahuan teknologi itu sudah diunjukkan oleh Allah Jalla Jalaluh kepada Nabi kita Muhammad SAW di peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau ada sekarang nih orang iman Muslim kok nggak percaya dengan Isra Mi'raj, dipertanyakan keras keimanannya. Alias itu imannya ya sebagian ada yang gugur Pak, karena kita harus beriman. Ini bagian tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, yang ingin saya sampaikan adalah ketika Kanjeng Nabi naik dari Minal Masjidil Aqsa, kemudian beliau ke Sidratul Muntaha melalui langit 1, 2, 3, 4, 7, itu Bapak-bapak pasti sudah sering dengar peristiwa. Yang intinya adalah ada dialog khusus antara Allah dan Muhammad, dan ini orang pilihan. Tidak ada nabi lain yang bisa langsung sowan, ngadep langsung, jos. Sama juga Bapak mau ngadep presiden kan ribet juga. Ada prosedurnya luar biasa. Itu manusia ya. Ada gubernur, nabut wali kota, ini langsung dipanggil oleh Allah. Karena apa? Allah penting untuk menjawab betapa kafir Quraisy, orang-orang Yahudi yang menjelek-jelekin dakwah Nabi, mengolok-olok Nabi, itu biar dijawab langsung melalui peristiwa besar ini. Karenanya lafaz Al-Isra ayat 1 itu didahului dengan Subhana. Nah, Subhana itu Maha Suci. Kalau kita jalan sendiri nggak masuk akal. Tapi karena diperjalankan maka menjadi masuk akal. Dan yang menjalankan Allah yang memiliki segala-galanya. Dalam dialog khusus itu inti perintahnya adalah menjalankan ibadah sholat. Muhammad, ente saya kasih waktu sholat gocap 50 kali tuh Pak Polisi. Bayangin aja kita. Bisa nggak sempat melepas sepatu itu Pak Polisi kita kalau sholatnya 50 kali, ya kan? Dikit-dikit wakal kentut wudu sholat lagi 50 waktu Pak. Maka nyuwun sewu ya, kita ini umat Muhammad harus terima kasih, thank you, matur nuwun kepada baginda Nabi atas usulnya Nabi Musa. Muhammad, umat ente gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Karenanya minta dispensasi. Musa bilang dua, ente naik lagi, bilang sama Allah, umatmu gak sanggup, dikasih diskon 10 sampai beberapa kali mondar-mandir tuh Pak. Intinya tinggal 5 kali dalam satu hari. 5 kali satu hari pun Nabi Musa bilang, Muhammad kayaknya umat ente masih berat. Tuh kok bisa? Ternyata memang benar Pak. Sholat ini kan di Quran disebut wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu berat banget, menjalankan yang 5 saja. Apalagi tadi yang 50 Pak, udah dapat diskon segini banyak loh Pak, 45 kali waktu. Ada sebagian saudara kita yang berat banget menjalankan ibadah sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, kita bersyukur kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, menghadap kepada Allah, dialog khusus. Muhammad, oke, kalau gitu sholatnya 5 waktu aja, kasih tahu umat.
Ada pembicaraan khusus antara Allah dan Muhammad, pembicaraan rahasia, saking mesranya. Kayak gimana sih Pak orang bercinta, kerinduan luar biasa. Muhammad sampai ngadep langsung, nggak usah bapak kita semua jangan bayangin Allah kayak apanya itu Pak. Di dalam kitab Tuturutun Nasir disebut itu Muhammad jalan ke sana itu rohnya, jasadnya, fisiknya, apa semuanya ngadep. Ada beberapa perbedaan pendapat kalangan ulama, ada yang bilang rohnya doang. Tapi ada di hadis dan itu juga disampaikan enggak, Muhammad itu ya fisiknya itu ngadep ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi jumhurul ulama dalam kitab ini disebut bahwa ngadepnya Muhammad itu ya lahir batin, fisik non fisik semuanya ngadep pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karenanya bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita yakini dulu. Kalau bahasa Jawa Timurnya itu oleh-oleh Kanjeng Nabi ki opo? Nah, oleh-olehnya adalah perintah sholat. Bapak, kita sudah menjaga sholat dari kecil, kita sudah dididik oleh orang tua kita sholat, jaga sholat kita. Aqimis sholat, aqimis sholat. Bukan hanya menjalankan sholat, mendirikan sholat. Berat Pak. Bagaimana kita sholat sendirian dan sholat di depan orang lain, bagaimana sholat di rumah, sholat jamaah, tentu lebih bagus sholat jamaah. Bapak dimanapun, di Jabodetabek, di Jawa, di mana aja, cari masjid, sholatnya jamaah. Upayakan seperti itu secara maksimal. Kecuali darurat, kita lagi tugas lapangan, lagi nyetir, lagi apa, yang memang ada kondisi-kondisi masyakoh, kondisi-kondisi kesulitan. Islam adalah agama yang luas. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Aku nggak pernah jadiin agama yang dari susah-susah, ribet-ribet, nggak ada. Agama mengajarkan kemudahan. Agama mengajarkan kemudahan dan keringanan. Maka bapak-bapak kalau lagi di mana ada istilah musafir, mau ke Sumatera, bapak menjadi musafir, sholatnya boleh 2 rakaat. Namanya dikosor Pak. Kalau bapak jadi satu antara zuhur dan asar, namanya jamak kosor. Jadi zuhurnya 2, asarnya 2. Alhamdulillah, itu hebatnya Islam. Bapak mau ke Arab Saudi, mau ke Malaysia, mau kemana aja, itu namanya dikasih hukum rukhsah. Ada juga sebagian kita nggak ngambil rukhsah. Allah kasih keringanan, dia naik bis, nggak mau ngambil rukhsah. Oh enggak, saya di terminal dia nyari musola masjid Pak, mana berjubel-jubel, dia sholatnya 4 rakaat, zuhur 4. Ya kan, dia nggak mau jamak juga ya, karena dia sholat zuhurnya 4 rakaat, wudunya antri, sholatnya antri, kemudian bisnya udah berangkat Pak. Nah, karena saking rajinnya itu, sholatnya 4, zikirnya panjang, baca Quran, zikir dulu, bisnya udah berangkat, panggil-panggil ke orang gak datang-datang, tinggalan bis. Makanya kalau dikasih keringanan sama Allah, ambil Pak. 2 rakaat, alhamdulillah ya Allah, saya ke Malaysia, saya ke Singapura, saya ke Bali, saya kemana aja tuh Pak, sholat jamak kosor. Kalau bapak berangkat di bandaranya udah zuhur, sebaiknya bapak jamak takdim, zuhur dulu baru asar. Tapi kalau berangkatnya jam 11 siang belum sholat zuhur, bapak nanti pas turun di bandara yang tempat tujuan, bapak sholatnya jamak takhir kosor namanya. Nah, kita ngajinya ditingkatkan ketika maghrib dan isya Pak Ustaz. Jamaknya apa itu? Kalau maghrib dengan isya, bisa jamak takdim, juga bisa jamak takhir. Ini bapak, kalau bapak saya itu udah bisa semua, ajarkan anak kita, istri kita, ponakan kita. Kita di jalan-jalan ini, iki nawaitunya, usolinya apa? Nah ini Allah juga maha tahu. Innamal a'malu binniyat. Kalau bapak pakai usoli ya monggo, ya ada nawaitu usolinya. Ada juga yang nggak pakai silahkan. Yang penting sudah, ya Allah, saya nggak hafal niatnya. Yang penting niat saya sholat jamak kosor. Kalau maghrib isya, bapak boleh jamak, tidak boleh dikosor. Yang dikosor itu yang jumlah bilangannya 4 menjadi 2. Maghrib tetap 3. Mau dikosor jadi berapa itu maghrib? Jangan juga. Nah, begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Sya'ban yang hebat. Karenanya kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan nanti supaya kita siap mental. Yang paling penting menjaga sholat udah hebat. Bapak udah jaga fisik, sholatnya udah oke.
nanti kalau ditambahi dengan sholat tarawih nggak kaget lagi. Oh Pak Ustadz, saya dari Rojab Sa'ban udah tahajud terus kan. Tiap malam saya tahajud saya 4 rakaat. Ada yang kuat 6, tapi umur-umur gocap ke atas 60-70 pinggang udah mulai nggak enak Ustadz. Saya kalau sholat bangun malamnya nggak banyak-banyak. Kalau Bapak bisa 11 mau. Karena memang dalilnya luar biasa itu, yang biasa bangun malam. Wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu kalau bangun malam tuh, ya menurut saya Pak Polisi ya, ada banyak hal yang nggak masuk akal di kita. Rezeki, naik pangkat, kayaknya ngurus apa-apa gampang, banyak temen yang nolongi. Komandan baik sama saya, atasan baik sama kita, teman-teman yang di bawah juga nolongin. Nah itu Pak, itu tergantung amal solehnya. Nah biasa bangun malam itu insya Allah Pak, urusannya dipermudah. Kita mau bayar SPP anak-anak belum ada duit, teman kita minjemin. Waduh Ustaz, anak saya 5 bayar semester bareng lagi tuh. Yang nggak bareng sih, ada semester sekian, ada yang baru aliyah, SMA bayar. Tapi Bapak bisa mampu membayar. Kenapa? Ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam konteks spektakulasi yang sangat luas, orang-orang yang bangun malam atau tahajud itu malikal mulkinya lebih mudah, diangkat derajatnya oleh Allah lebih mudah. Banyak min haitsu la yahtasib, di luar dugaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang rajin qiyamul lail. Kelihatannya memang Ustaz itu pembahasan klasiknya. Tahajud itu enggak klasik Pak. Rasulullah sepanjang hidupnya tahajud Pak. Jadi kalau kita bahas tahajud itu aktual sepanjang masa. Boleh jadi enggak Ustaz, saya udah sejak umur 40 saya udah tahajud. Beneran tiap hari? Oh enggak Ustaz, saya seminggu sekali. Nah naikin seminggu 2 kali. Umur kita sudah segini, wajibkan diri kita, saya kalau nggak tahajud kayaknya punya utang, maka kita tahajud. Nah di dalam Quran juga disebutkan disuruh baca Al-Quran setelah tahajud walaupun hanya sedikit. Jadi Bapak habis tahajud nih megang tasbih, boleh baca zikir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, istighfar, baca sholawat, tapi Bapak tetap baca Quran. Ya Allah, saya baca Quran dikit aja nih. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Satu ayat. Itu ayat lebih bagus daripada enggak baca. Jadi malam hari, mulai hari ini Bapak udah latihan, karena menjelang Ramadan luar biasa, tarawihnya gaspol. Ya. Kalau Pak Polisi fisiknya udah bagus, fisik kita ustadz orang-orang biasa yang nggak biasa olahraga ribet Pak. Maka persiapan menuju Ramadan itu persiapan rohani, ruhiyah saya bilang. Persiapan ruhiyah nomor 1. Yang kedua persiapan jasadiah, jasadiah di fisik. Aku wis biasa bangun malam, saya udah biasa tahajud, saya udah biasa makan malam, saya biasa sahur misalnya. Nah, itu juga bagus dalam rangka mempersiapkan. Yang satu tadi mental, ya Allah, puasa tinggal menghitung hari lagi nih. Ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan. Dia nggak menggerutu, dia tenang, dia enjoy. Ya Allah, saya puasa luar biasa. Nah itu cakep tuh Pak. Pokoknya mental kita udah nomor 1 nih. Mental, fisik, disiplin ya Pak Polisi ya. MFD. Mental ini kuat ngadepin bulan suci Ramadan. Fisiknya kita udah olahraga pagi, latihan menahan diri, mungkin makan juga ada ukuran-ukurannya. Ngopi-ngopi yang sehari tadinya 5 kali ya kurang-kurangin. Rokok yang sehari 2 bungkus sehari 2 bungkus mulai diterima. Kalau bulan suci Ramadan tuh Pak Polisi berhenti merokok gampang, jelalain merokok nggak enak kan. Habis sahur bisa merokok, bisa, silakan. Ya, kalau orang yang merokok, dia kalau suruh sahur waktunya udah mepet nih. Imsak jam 4 kurang seperempat, subuh jam 4. Imsak itu masih boleh Pak, untuk sampai kita semua ini makan minum merokok masih bisa. Maka ketika subuh kurang 5 menit, ada orang yang baru bangun,
Ini perokok nih. Mau merokok dulu dia nggak sempat makan, mau makan dulu nggak sempat merokok, tinggal 5 menit Pak. Manfaatkan sebaik-baiknya, akhirnya makan sambil merokok. Emang merokok ini karakteristiknya luar biasa. Makanya kita bikin pun udah canggih, bini, neng, dapat tidur duluan, tugas istri. Makasih tuh Pak, bulan puasa tuh Pak. Sudah dia terawih, ya kan? Nyiapin tadinya dari jam 4 udah masak, nyiapin kita buka bersama. Subhanallah Pak, keindahan itu. Memang istri lahir batin luar biasa. Fisiknya, ngantuknya, jam-jam istirahatnya luar biasa. Nah mudah-mudahan pimpinan-pimpinan di perkantoran-perkantoran Pak, ya kita juga memberi toleransi apabila ada jamaah dan karyawan yang istirahat siang. Makanya istirahatnya perlu dikasih kesempatan untuk istirahat, walaupun memang standar kita pasti tidur di masjid. Bagi pimpinan-pimpinan di ruangannya udah ada kasur, enak itu Pak. Udah istirahat sebentar, nanti bangun lagi melayani masyarakat lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ruhiyah, jasadiah, persiapan maliyah. Maliyah itu artinya ekonomi. Idealnya bulan puasa kita duitnya udah banyak. Sebulan kita puasa, 11 bulan kita nabung 11 bulan itu untuk ibadah di 1 bulan penuh Ramadan itu, supaya uang kita bisa kita sebar di masjid-masjid untuk santunan-santunan, memberikan buka bersama, ya, bukber, beli aqua di masjid kita drop aja itu 10 dus, Masya Allah tuh Pak. Yang minum dari mana-mana itu Pak, air taruh depan. Kita sediain air panas, air dingin, air apa, kopi ada. Makanya manajemen masjid itu sekarang ketika bulan puasa, Bapak kapan lagi kita akan menyumbang masjid? Kapan lagi kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang puasa? Ketika kita ngasih iftar berbuka puasa. Ini dari mana duitnya? 11 bulan kita kerja, kita tabung, ya Allah, ini panen. Aku musim panen. Pahala sunnah berlipat ganda, pahala wajib dilipat gandakan juga. Itu luar biasanya bulan Ramadan. Karenanya umat Islam ketika dengar bulan Ramadan, ini gini hari ini bulan Syaban ya Pak, bulan penutupan. Yang sono ngaji, Pak Ustaz, saya boro-boro mau puasa Syaban, tarma besok diundang penutupan ngaji makan. Kantor seruangan, penutupan puasa makan. Nanti diundang temannya lagi, alumni SMA makan. Katanya penutupan sebelum bulan Ramadan. Ya, emang makan, nggak apa-apa Pak, itu bagian dari syukur nikmat. Sebenarnya itu termasuk salah satu kegiatan untuk menutup pengajian, bukan berarti menutup ilmunya selesai, bukan. Ditutup sementara supaya fokus menjalankan ibadah sucinya. Qurannya Bapak buka lagi. Sebenarnya idealnya nggak bulan Ramadan aja Pak. Kalau saya jujur, setiap hari memang udah saya cek, kita lipat. Oh ini ayat sekian Al-Baqarah, besok udah kembali ke Al-Imran, lusa dan gitu Pak. Nanti Ramadan biasanya saya udah surat-surat ke 50 ke sana, tinggal sedikit khatam balik lagi di juz 1. Itu idealnya Pak, setahun itu gitu. Bukan kok Qurannya digeber habis di bulan Ramadan. Bukan juga gak boleh, boleh banget. Tetapi idealnya Bapak dari sekarang sudah mulai buka-buka Al-Quran. Jadi sekali lagi, latihan bangun malam. Anak-anak kita nih, anak Bapak latihan. Neng, dikit lagi buka puasa Neng. Bangun Neng, bangun. Ayo nanti kamu kaget bukaan sahur. Ini anak-anak sekarang tuh Pak, subhanallah, dibangunin untuk sholat subuh, wangel, sangel, gitu jadi. Oh, pokoknya dikon sahur. Latihannya saya sampai kipratnya aku bagi. Ayo, tangi, anak pesantren tuh Pak, ikut Pak. Itu Pak sambil dirangkul di sini, ayo nak, bangun, kayak Bapak. Kalau Bapak ibunya ini udah jago-jago lah, kita udah biasa bangun malam. Tapi anak-anak kita Pak, tolong diingatkan latihan dari bulan Syaban ini. Malam Senin Bapak ke musola masjid di kampungnya masing-masing, yang tinggal di Tangerang, di Ciledug, di mana aja Bapak tinggal,
deketi masjid, malam Senin kita sholat jamaah maghrib, bikin baca Yasin 3 kali, sholat nisfu Sa'ban 2 rakaat. Kalau Bapak sepaham, ini ada kitabnya di Juratul Nasir. Kalau Bapak bilang, enggak Ustaz, saya nggak percaya itu dan saya nggak apa-apa. Muliakanlah bulan Sa'ban ini. Kalau tidak sholat nisfu Sa'ban, minimal menjalankan ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang lainnya, dan dinawa itu, ya Allah, 20 hari lagi saya puasa, saya harus latihan dari sekarang menghadapi bulan suci Ramadan. Insya Allah diberikan kekuatan lain dan lain. Amin. Terakhir Pak, adalah persiapan fikriyah. Udah hampir jam 1, terakhir saya singkat Pak. Fikriyah itu pemikiran, fikriyah itu ilmu. Ilmu Ramadan Bapak buka dari sekarang. Untung ada Google, Google Profesor. Bapak lihat puasa, syarat puasa, rukun puasa, batalnya puasa, hebatnya Ramadan. Ada nggak? Ada. Tapi ini kurang sunnah. Bapak kalau megang HP, ngaji, nggak ada sunnah. Yang bagus kalau Quran megang Qurannya, buka hadis megang hadisnya, buka kitab megang kitabnya. Ini mah kalau darurat saja. Ya, jadi tambah ilmu kita, persiapan keilmuan kita juga penting supaya kita tahu apa itu puasa, yang batalin puasa apa saja yang harus saya selesaikan di bulan puasa. Insya Allah itu udah rutinitas kita dari kecil, kita sudah tahu, cuma memorize, diulang-ulang aja keilmuan kita tentang Ramadan. Insya Allah kualitasnya akan lebih baik. Puasa kita tahun ini lebih baik daripada puasa yang lalu-lalu. Insya Allah, mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya, ini nasihat diri saya dan kita semua mudah-mudahan bermanfaat, dan kita diberikan keberkahan dan panjang umur, selalu sehat dalam ibadah, dan juga kita songsong nanti di bulan Ramadan dengan penuh riang dan gembira. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila